dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 7, 8, 9 ya, sampai ayatnya yang ke-17. Ayat 7 sampai 17 kita sama-sama. 2 Korintus pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17, 7 sampai 17. 1, 2, 3. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lubang batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kamu mempunyai pengharapan yang demikian, maka kamu bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini seluruh itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Nah, ini adalah surat yang kedua dari Rasul Paulus untuk jemaat di Roma. Dikatakan pelayanan yang memimpin kepada kematian itu terukir dengan huruf pada roh-roh batu. Ya, jadi pelayanan yang memimpin kepada kematian, ini berbicara tentang perjanjian lama, di dalam perjanjian lama itu akan memimpin kepada kematian. Karena di situ semuanya harus diusahakan dengan kekuatannya sendiri. Nah, di sini dikatakan, namun demikian kemuliaan Allah itu menyertai waktu dia diberikan. Jadi hukum tersebut juga disertai dengan kemuliaan Allah pada waktu Tuhan memberikan kepada Musa. Sebab sekalipun pudar juga. Nah, tetapi kemuliaan itu pudar. Ya, makanya kalau dibaca di dalam perjanjian lama itu kan bagaimana roh Allah itu hinggap dalam diri Saul. Roh Allah hinggap di dalam diri nabi-nabi yang zaman itu. Kalau dibaca semuanya itu dikatakan hinggap. Tetapi di dalam perjanjian baru dikatakan Tuhan Yesus Kristus ketika mati di kayu salib dan sebelumnya dia sudah menjanjikan akan memberikan Roh Kudus. Dikatakan di situ roh yang akan memimpin, menuntun, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera dan membimbing setiap orang percaya, dan itu tinggal di dalam hidup orang percaya. Amen. Jadi bukan hinggap. Ini harus jelas dikatakan. Makanya ditinggalkan. Di dalam perjanjian lama itu kan waktu Saul melakukan kejahatan, dikatakan roh Allah itu meninggalkan Saul. Roh Allah meninggalkan siapa? Kan begitu. Nah, tetapi dikatakan di sini cahaya itu pudar ketika Musa, makanya Musa menutupi mukanya dengan selubung. Supaya ketika muka Musa ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah itu, bangsa Israel tidak melihat hilangnya atau pudarnya cahaya tersebut. Nah, makanya dikatakan di sini, sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa itu begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, kata betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan rohnya. Sehingga lebih besar. Berarti yang menyertai setiap hidup kita ini adalah roh Allah.
makanya dikatakan Roh Kudus, Roh yang menyertai, yang memimpin, yang menuntun, yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Nah, itu ada di dalam hidup orang percaya, bukan seperti ada di dalam muka atau wajah daripada Musa yang bisa muda, tetapi itu adalah bersifat untuk selama-lamanya, yaitu Roh Kudus yang ada dalam setiap hidup orang percaya. Nah, sebab jika pelayanan kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Amin. Ya. Jadi pelayanan yang memimpin kepada penghukuman tersebut itu saja dikatakan mulia. Tuhan memberikan hukuman, Musa diberikan kemuliaan juga pada waktu itu. Nah, betapa lebih mulianya lagi, makanya Rasul Paulus memberikan perbandingan. Kalau zaman dulu seperti ini, dan di dalam zaman Kristus Yesus, ketika Yesus sudah mati di kayu salib, sudah sangat berbeda. Karena itu bukan memimpin kepada penghukuman, tetapi memimpin kepada pembenaran. Nah, pembenaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia mati di kayu salib. 10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, nah ini katakan jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Nah, jadi dulu, makanya Rasul Paulus katakan hidupnya dahulu itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kehidupan yang ada di dalam Kristus. Pada waktu dia sudah ada di dalam Kristus Yesus, apapun itu yang terjadi dalam hidup manusia, ya kan, sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, Rasul Paulus katakan itu tidak ada artinya kalau dia tidak ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, dikatakan tidak mempunyai arti sama sekali. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu pasti disertai dengan kemuliaan. Jadi yang tidak pudar, kemuliaan Allah yang ada dalam diri manusia saat ini, ya kan, yang sudah dipulihkan. Nah, dikatakan citra atau gambar Allah yang ada di dalam diri manusia itu kan sudah dirusakkan oleh karena dosa pelanggaran Adam dan Hawa pada waktu itu. Maka seluruh keturunannya juga mengalami yang namanya dosa. Nah, harus mewarisi atau diwarisi yang namanya dosa. Nah, oleh sebab itu kemuliaan Allah itu sudah diberikan, sudah dipenuhkan ketika Yesus Kristus mati di kayu salib. Nah, oleh sebab itu dipulihkan setiap keberadaan manusia hubungannya dengan Bapa di surga. Karena kamu mempunyai pengharapan yang demikian. Nah, dikatakan di sini tidak seperti Musa yang menelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Nah, sementara, sesaat, makanya dikatakan bisa hilang atau pergi. Saul pada waktu itu Saul ditinggalkan Roh Allah. Nah, atau Roh Allah hinggap dalam diri Saul. Jadi kalau Roh Allah itu hinggap dalam diri Saul ya ada. Kalau mau pergi ya pergi begitu. Tetapi ketika ada di dalam perjanjian baru, Roh Allah itu tidak seperti itu. Ketika manusia mungkin ada di dalam bermasalahan atau dia jatuh di dalam kekurangannya, pelanggarannya, terus Roh Allah hilang atau Roh Allah itu pergi. Setelah itu hinggap lagi tidak. Itu bersifat permanen. Roh Kudus itu sudah diberikan dalam setiap hidup orang yang percaya untuk memimpin di dalam setiap hidup kita. Tetapi dikatakan di sini pikiran mereka itu telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ya, masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Nah, hanya satu pribadi dikatakan di sini yang bisa dan mampu menyingkapkannya, yaitu karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan selubung itu. Nah, jadi yang sanggup untuk menyingkapkan selubung itu kan maksudnya untuk menutupi yang supaya tidak terbuka seluruhnya. Nah, pada di dalam perjanjian baru segala sesuatunya dibukakan, disingkapkan. Oleh karena sudah Yesus Kristus mati di kayu salib, maka semua itu sudah disingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, jadi di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jelas, makanya kita ini disebut orang-orang yang sudah dimerdekakan, hidupnya tidak diselubungi lagi, tidak ditutupi lagi, karena segala sesuatunya sudah disingkapkan oleh Allah
segala sesuatunya sudah karena menjadi orang-orang yang dimerdekakan dan tidak ada yang tersembunyi lagi di hadapannya karena semua sudah dimerdekakan, sudah dipulihkan, Amin. dibenarkan oleh karena darahnya. Amin. Usman. Mana Pak Jon? Ini lagi sama musik. Jo, ini kira nih. Kalau itu teman Tuhan. Oh, tak ketuk.